Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Dan alhamdulillah juga menyambung tadi Bang Dadi yang mengucapkan masih dalam suasana halal bihalal bulan Syawal ini. Saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan tentu dalam suasana Idul Fitri kita tetap harus membahas tema-tema yang memang sedang akan terjadi, Bang Dadi. Ya. Dan berterima kasih juga kepada teman-teman kru partai Gelora Talk yang sudah edisi ke-89 sekarang ini, ya, membangun literasi. Sebagai partai politik tentunya kita perlu mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Dan hari ini Mas Dadi kita punya narasumber yang sangat top sebenarnya. Kita berterima kasih kembali. Dan mereka hadir dan alhamdulillah saya dengar sudah bergabung semua. Tadi yang pertama Mas Sugeng, ya, senior kita ini sebenarnya bisa dibilang sekarang orang yang paling dekat sama pimpinan Partai Nasdem, ya. Ya, oleh Bang Surya. Jadi ini kata-kata beliau juga mewakili kebijakan dan kebijaksanaan dari pimpinan Partai Nasdem tentunya, dan saya kira Pak Surya Paloh adalah senior kita semua dan abang kita semua yang kita juga banyak belajar dari beliau. Saya sendiri secara pribadi sangat dekat dengan beliau dan banyak belajar tentunya. Dan Bang Sugeng ini juga pimpinan Komisi 7 sekarang. Ya, ya. pimpinan. Ini Komisi Pertambangan ini yang nanti Bung Rocky boleh sindir-sindir ini sebagian. Karena dugaan saya sebagian besar dari pembiayaan pemilu yang akan datang ini bagian keluar dari orang-orang tambang ini, Bang. Jadi bagian yang harus diawasi oleh Mas Sugeng ini. Nah, itu. Jadi ya kemudian ada Mas Habib, ya, Mas Habib Rohman yang saya kira sahabat kita semua dan termasuk anggota Dewan Pembina di Partai Gerindra, tentu juga adalah orang-orang yang sangat kesehariannya bersama pimpinan Partai Gerindra. Jadi kita ini punya narasumber yang sangat luar biasa, yang kepada mereka dapat kita titipkan tema-tema berat dari pemilu ini, bukan sekedar tema-tema rutinnya, ya. Karena kan kalau kita mendengar, ya, Bang Dadi, kan ada 3 pembicaraan. Yang pertama kita bicara ide, ya, yang kedua kita bicara peristiwa, dan yang ketiga kita bicara orang-orang, gitu. Saya kira para narasumber kita ini dapat kita titipkan semua tema ini, gitu. Apalagi nanti ada sudah bergabung katanya Bung Rocky Gerung, ya. Jangan salah nyebut namanya, Pak. Gerung, ya. Gerung, ya. Oke, baik. Adalah seorang provokator yang saya kira intelektual yang sangat menonjol. Dia di tengah itu kayaknya background dari rumah beliau di Hambalang sana yang sangat dekat dengan rumahnya Pak Prabowo itu, ya. Tanpa disengaja tentunya. Jadi kita bisa menitipkan tema-tema berat kepada para pembicara kita sebenarnya, gitu. Meskipun kita running out of the time karena pemilunya penjadwalan dan sebagainya itu, meskipun masih sekitar 6-7 bulan, ya 6 bulan lah kira-kira begitu. Tapi ini mendekat, gitu, dan sepertinya suasananya juga semakin menghangat begitu. Tetapi kita di Gelora TV ini berkali-kali memaparkan dan menyajikan diskusi agar kita punya komitmen juga dalam setiap diskusi itu mengingat dan menarik maksud-maksud awal dari pembangunan demokrasi Indonesia, sehingga pemilu juga harus diletakkan kerangka diskusinya dalam perspektif membangun demokrasi Indonesia. Yang kalau kita membaca, tidak semua orang percaya bahwa pemilu itu memperkuat demokrasi, ya.
kalau kita membaca ada buku terakhir yang ditulis oleh seorang peneliti pemilu, namanya David Renbrook, itu dia menulis tentang sebenarnya kalau kita baca setelah masa sosial media, dia malah mengatakan pemilu itu semakin tidak relevan lagi. Ya. Bahkan pemilu itu semakin merusak demokrasi. Dan kewaspadaan bahwa pemilu merusak demokrasi itu pernah terjadi karena banyak juga tiran-tiran besar di dunia ini ya, lahir karena pemilu. Ya. Diktator Jerman yang sangat terkenal itu, Hitler, itu lahir juga melalui proses pemilu. Dan yang lain juga, apalagi pemilu ini peristiwa pergantian kepemimpinan yang baru berlaku ya sekitar 2000 tahun terakhir. Sebelum-sebelumnya dianggap manusia lebih punya mekanisme yang sangat baik untuk mentransfer kekuasaan dari rakyat yang memilih kepada yang dipilih. Ya. Dia mengutip tentang demokrasi Athena yang menurut dia itu jauh lebih lebih baik begitu. Nah, karena itulah sebenarnya kalau menurut saya pembicaraan tentang calon presiden yang sudah muncul dan 3 nama yang sudah muncul, meskipun kita tetap akan melihat itu berjalan karena tidak akan ada perubahan sistem di dalam masa yang dekat ini begitu, tetaplah harus mengangkat concern kita bahwa apakah pemilu ini terutama pemilihan presiden ini akan mengubah keadaan. Karena 2 sudah terlewati ya. Kan kita dulu dalam diskusi-diskusi di sini Mas Dadi mengatakan kan sebaiknya KPU itu memfasilitasi 3 perdebatan. Pertama, perdebatan antara partai politik dulu misalnya. Karena kan akan ada pertanyaan, kita sendiri misalnya di Gelora sebagai partai baru, kan ada pertanyaan kenapa mesti Anda muncul, ya kan? Kenapa mesti ada partai baru dan seterusnya? Kenapa tidak misalnya partai Gelora itu atau teman-teman dari partai Gelora gabung dengan yang lama dan sebagainya? Itu kita belum sempat di-challenge. Nah yang kedua juga belum ada challenge kepada anggota legislatif, ya. Mas Sugeng, Mas Habib dan sebagainya itu kan pasti punya lawan-lawan tanding juga kan, yang seharusnya difasilitasi dalam satu perdebatan. Kan saya mengatakan bahwa di hari pendidikan ini nyaris belum terdengar perdebatan tentang apakah jalan pendidikan kita ini sudah baik gitu. Tadi pagi di Kompas Bung Yudi Latif menulis tentang dilema bangsa Indonesia menghadapi pendidikan ini. Nah ini soal-soal yang harusnya kan diadres, tapi kita nggak punya tempat, waktu kita tidak digunakan untuk itu, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam koalisi. Jadi saya kira tentu kita nggak bisa kembali ke belakang, tapi kita berharap sebenarnya bahwa apapun yang terjadi ke depan ini akan menciptakan satu mekanisme yang lebih melibatkan banyak orang untuk memperdebatkan kepentingan-kepentingan kita tentang pemilu ke depan. Meskipun nanti sudah akan mengerucut kepada orang-orang, saya kira dari survei yang sudah ada sekarang ini, misalnya tadi sudah disebut juga di pengantar, ada Pak Prabowo, ada yang diusung oleh Partai Gerindra, kemudian ada Mas Anies oleh Nasdem dan kawan-kawan, dan juga ada Mas Ganjar yang didukung oleh PDIP, ya. Yang kalau dalam perspektif saya gitu, sebenarnya hanya Pak Prabowo yang mengikuti rute sebagai ketua umum partai begitu dan bertarung sebagai ketua umum partai. Yang lain itu ada proses lain yang juga kemarin-kemarin saya termasuk mengkritik. Karena saya percaya sebenarnya dalam demokrasi itu sebenarnya nomination baru popularity baru electability gitu. Sementara di kita ini popularity first, baru nomination, baru electability. Nah, mekanisme itu tetap akan terjadi, tetapi memang kalau kita boleh usul begitu ya, kalau bisa 3-3-nya maju dan koalisinya paling tidak 3, itu tentu menarik. Yeah. Karena itu akan membuat kesempatan kita untuk menyaksikan figur-figur kita ini bertarung akan lebih indah tentunya. Pesta rakyat akan semakin semarak dan mudah-mudahan dengan itu
pemimpin baru yang terpilih adalah mereka-mereka yang kita anggap akan sanggup memikul beban bangsa ini ke depan gitu. Mungkin itu Baik. Mas Dadi sebagai pengantar, saya ingin menonton dan menyaksikan diskusi menarik ini dari para pembicara yang hebat-hebat ini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di diskusi kami di Gelora Talks ini. Mudah-mudahan ini adalah kontribusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang benar akhirnya kita mendengar orang-orang yang tidak saja concern dengan kemenangannya, tetapi juga concern dengan gagasan di balik kemenangan itu. Dan tadi ya memang kita dikritik oleh Bung Rocky, dan saya kira selama ini memang kritik-kritik yang disampaikan oleh Bung Rocky inilah yang harus kita pertimbangkan agak matang sebelum kita terlalu jauh melangkah. Nah, masalahnya sekarang kita udah terlalu jauh melangkah ini, Bung Rocky. kita sudah di ujung peristiwa. Meskipun saya tetap menganggap dari tanggal 15 atau tanggal 14 Desember tahun lalu, ketika semua partai politik itu dapat nomor, itu saya membayangkan bahwa KPU segera pada keesokan harinya memfasilitasi perdebatan antara partai politik yang sudah dapat nomor itu gitu. Sehingga kita akan mengarah kepada perdebatan tentang konsep yang dibawa oleh institusi partai politik itu. Karena partai politik itu lahir dengan ide dan ideologinya, ya ada tokoh-tokohnya, tetapi ada gagasan yang paling penting di situ. Apa ideologinya gitu. Itulah yang menjelaskan dulu kenapa fondasi pada republik kita ini kuat. Karena founding fathers-nya juga pendiri partai politik. Dan Bung Karno, berdebat mereka. Dan berdebat mereka di awal pendirian itu. Bung Karno seorang nasionalis mendirikan PNI, ya kan? Syahrir seorang sosialis mendirikan PSI. Pak Natsir seorang Islamis mendirikan Masyumi. Bung Hatta kemudian mendirikan Partai Demokrasi Islam dan seterusnya. Dan itu berkecamuklah gagasan-gagasan itu. Nah, kita itu tanggal 15 membayangkan bahwa KPU akan segera menyelenggarakan itu di kampus-kampus sehingga figur-figur ini semua menjurubicarai partainya. Ini loh kami partai ini maunya ke sono, ya kan? Ada ide restorasi Indonesia dari Partai Nasdem, ada ide Indonesia Raya dari Gerindra, dan seterusnya ide-ide yang diusung oleh misalnya Gelora dengan Indonesia Superpower baru dan sebagainya. Berkecamuklah ide itu gitu loh. Baru kita masuk nanti caleg-caleg di semua wilayah, bagaimana implementasi idenya di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, kan enak tuh kan. Barulah kita kemudian harusnya punya capres sendiri gitu loh. Harusnya kan begitu. Seperti ya dalam hal ini yang makanya saya punya prediksi tentang Pak Prabowo itu yang berkali-kali saya katakan, karena yang tidak pernah geser ini Pak Prabowo gitu loh. Ya. Dia mendirikan partai dan mau jadi calon presiden dan orang udah tahu itu kan gitu. Nah harusnya yang normal begitu, tapi di tengah jalan kita nggak tahu gitu, ya kan? Tiba-tiba misalnya kayak kemarin PDIP gitu kan lebih banyak karena provokasi. Kalau nggak dicalonkan ini bisa gawat, ini surveinya turun dan sebagainya. Akhirnya nyelonong ke depan. Tapi ini apa gitu loh, kan kita nggak tahu. Nah hal-hal seperti ini sudah kita kritik, ini kan sudah lama kita kritik ini. Tapi ini udah jalan nih ke depan. Nah paling tidak saya membayangkan di sini paling tidak ada dua koalisi yang dipimpin oleh Nasdem dan Gerindra. Coba kita pikirkan bagaimana caranya supaya publik ini dapat lebih banyak gitu loh. Tentu kemenangan mereka juga sesuatu yang penting gitu ya. Tapi saya menganggap bahwa inline dengan kemenangan itu adalah publik dapat lebih banyak gitu. Misalnya tadi saya kan baru dengar tadi pidato Pak Prabowo mengatakan hanya saya ketua umum partai yang menjanjikan pemberantasan korupsi. Saya concern dengan topik-topik itu. Nah ini harusnya mulai, tapi kita nggak tahu juga karena mereka ini kan peserta bukan penyelenggara, Bung Rocky. Mereka ini kan peserta. Sementara penyelenggaranya itu nggak bikin aturan apa-apa, akhirnya orang itu saring peta kompli di tengah jalan dan sebagainya. Memang masih agak kacau. Makanya kalau istilah Bung Habib tadi bilang tentang janur
Oh, sebelum janur Jadi kuning ini melengkung. koalisi ini masuk menjadi terminologi pernikahan, gitu kan? Sebelum janur melambai, ya kan? Lamaran siapapun boleh terjadi, kan kira-kira begitu. Perjodohan Akhirnya antara koalisi kenegaraan dengan pernikahan menjadi sesuatu yang sumir bedanya gitu. Sekali lagi ini, kritik ini tetap harus didengar gitu. Tapi bahwa sekarang teman-teman bingung juga, ini koalisi ini mau lebih lanjut apa sih? Belum ada keharusan menyiapkan paper, belum ada kesiapan mengurus program, bahkan partai-partainya sendiri belum jelas, kemungkinan nambah, kemungkinan berkurang, ya kan? Di kelompoknya Nasdem ini Demokrat ketemu Golkar, sebab ada kemungkinan Golkar dengan Demokrat berdiri sendiri, yang artinya akan bubarlah koalisi ini, dan seterusnya. Ini semua kekacauan-kekacauan yang kita minta untuk menikmatinya, tetapi pada dasarnya ada kegundahan kita yang dalam, Bung Dadi, sebagai masyarakat berpikir dan sebagai masyarakat politik yang rasional, bahwa apa yang terjadi ini belum belum bisa secara substantif, ya ini harus dipikirkan. Kritik-kritik masyarakat sipil, kitalah yang menciptakan ini, kitalah yang mengkhianati demokrasi. Saya kira layak untuk kita pikirkan lebih matang. Mungkin itu, Bang. Baik, terima kasih banyak tentu kepada para pembicara kita yang telah mewakili mungkin pikiran dari partainya, dan juga tentu Bung Rocky sebagai yang menginspirasi kita tentang gagasan-gagasan inti dalam demokrasi. Dan saya kira ketiga-tiganya sebenarnya masih ingin secara bersama-sama untuk menggali idealisme apa yang bisa kita percakapkan dalam situasi yang tidak normal seperti sekarang ini. Tapi karenanya lah kita di Partai Gelora, sekali lagi tadi Pak Haji Riko Marbun bilang yang serius dan ikhlas memikirkan pemilu ini katanya hanya Partai Gelora. Karena Partai Gelora itu belum punya tiket, ya kan? Belum punya capres, ya. Juga tidak menikmati kotel efek. Tidak menikmati kotel efek. Makanya dia paling ikhlas katanya. Karena nggak ada kepentingan. Tapi kepentingan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mengantarkan publik kepada politik gagasan. Dari awal kita sudah mengkoreksi sistem pemilu ini, bahkan kita mengadukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, agar ada kesadaran bahwa kita milih sesuatu yang privat saja itu ada prosedurnya gitu. Milih pasangan hidup, ya kan, milih istilahnya calon mantu dan seterusnya, itu ada prosedurnya, dan itu yang telah terjadi pada sejarah umat manusia. Tapi ini memilih pemimpin, orang yang akan ngurusi ratusan juta rakyat, kok prosedurnya kita bikin kacau gitu. Tidak ada kedisiplinan untuk menata tahapan-tahapannya secara baik. Tapi itu sudah terjadi dan nampaknya tidak banyak orang yang memikirkan ini. Oleh sebab itu saya kira melalui forum ini tetap kita mengajak para penyelenggara pemilu khususnya untuk mengajukan sesuatu yang dapat menyebabkan di jenjang waktu yang ada ini rakyat menikmati lebih banyak, rakyat dapat lebih banyak. Juga termasuk di Mahkamah Konstitusi yang kita mendengar akan ada proporsional tertutup misalnya. Kalau memang menurut saya itu mau dilakukan untuk memuaskan sebagian partai, menurut saya tambah ultra petitanya pakai sistem distrik. Supaya satu kabupaten itu satu anggota dewan, supaya anggota dewan itu betul-betul berkompetisi di dalam kabupaten itu untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat dalam skop dapil yang lebih kecil. Kalau betul-betul mau berani, sebab kalau sentralisasinya dikontrol oleh ketua umum dan pimpinan partai politik, tapi rakyat tidak punya kehendak untuk mendekat dengan calonnya, maka lagi-lagi ini adalah permulaan dari pemusatan kekuasaan dan oligarki. Ya. Itu saja mungkin Mas Dadi, saya kira diskusi kita sangat produktif hari ini dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.